Selamat datang di pendalaman kita kali ini. Kita akan langsung menyelami materi yang Anda bagikan nih. Sebuah laporan ahli yang penting banget yang membeda perbedaan krusial antara Applied Behavior Analysis atau ABA dengan psikologi tradisional. Betul. Ini bukan cuma soal teknik yang beda gitu aja loh. Tapi ini soal dua cara pandang yang fundamental berbeda ya. Ya. Pada perilaku manusia. Ya, betul sekali. Kayak ibaratnya membandingkan aturan main catur sama sepak bola. Sama-sama permainan, tapi logikanya, pendekatannya, wah, jauh beda. Misi kita kali ini memahami kenapa sih keduanya ini begitu berbeda dan nggak bisa asal dicampur adukan gitu aja. Tepat sekali. Inti perbedaannya, seperti yang disorot di laporan Anda, itu sebetulnya ada di jawaban atas satu pertanyaan mendasar. Di mana kita cari akar penyebab perilaku? Di mana ya? Apakah di konstruk mental yang nggak kelihatan itu, atau di lingkungan sekitar kita yang bisa kita amati, bisa kita ukur? Nah, jawaban ini nanti menentukan semuanya, mulai dari cara analisis sampai ya intervensinya. Oke. Mari kita bongkar dari akarnya dulu ya, filosofisnya. Psikologi tradisional kan seringnya berangkat dari mentalisme, gitu ya. Iya, betul. Mentalisme. Artinya, perilaku yang kita lihat ini dianggap cuma permukaan aja. Gejala dari sesuatu di dalam, di kotak hitam pikiran kita, alam bawah sadar mungkin, konflik internal. Jadi tujuannya lebih ke menafsirkan isi kotak hitam itu. Benar. Contohnya, katakanlah fobia anjing, sinofobia. Itu mungkin dilihat bukan cuma takut sama anjingnya aja, tapi sebagai, simbol mungkin. Simbol konflik terpendam sama figur otoritas misalnya. Sementara ABA, nah ini akarnya kuat di behaviorisme. Fokusnya bukan interpretasi kotak hitam, tapi perilaku itu sendiri. Dijadikan subjek ilmiah yang bisa diamati. Oh, perilakunya langsung ya? Iya, perilaku itu dilihat sebagai interaksi. Interaksi yang bisa diamati antara individu dan lingkungannya. Penjelasan yang mentalistik itu dihindari. Kenapa dihindari? Karena dianggap bisa bikin penalaran jadi muter-muter, sirkuler. Misalnya bilang, dia makan karena lapar. Itu kan nggak menjelaskan pemicu lingkungannya apa. Udah berapa jam dia belum makan, misalnya. Oh, iya. Nah, dengan fokus ke hubungan perilaku lingkungan yang terukur ini, ABA memposisikan diri lebih sebagai ilmu alam. Oke. Jadi bukan berarti ABA itu nggak peduli sama pikiran atau perasaan, tapi fokusnya lebih ke gimana itu nyambung sama tindakan yang bisa diamati di lingkungan gitu. Persis. Pikiran dan perasaan itu diakui kok, tapi sebagai perilaku privat. Analisisnya tetap lihat gimana interaksinya dengan lingkungan dan perilaku publik yang kelihatan. Nanti ini nyambung ke pendekatan kayak ACT. Oke. Nah, beda filosofi tadi itu langsung kerasa di cara mereka menganalisis kenapa sebuah perilaku muncul. Psikologi tradisional sering pakai diagnosis struktural, ngelompokin gejala. Contohnya diagnosis autisme gitu. Iya, misalnya itu. Tapi, seperti disebut di laporan Anda juga, diagnosis ini kadang keliru dipakai jadi penjelasan. Dia melakukan X karena dia autis. Padahal, itu kan deskripsi aja, bukan penjelasan fungsional kenapa perilaku X itu muncul. Cuma label ya jadinya. Betul. Kalau untuk sinofobia tadi, terapis tradisional mungkin akan gali masa lalu, cari akar konfliknya di sana. Nah, ini kontras banget ya sama AB yang pakainya analisis fungsional perilaku. FBA. Kedengarannya lebih kayak detektif di TKP ya. Hahaha, bisa dibilang gitu. Pertanyaannya bukan apa label diagnosisnya, tapi apa fungsi perilaku ini buat orang ini sekarang. Fungsinya ya? Iya, alat utamanya itu ABC, antecedent, apa yang terjadi sebelum perilaku, behavior, perilaku spesifiknya apa, dan consequence, apa yang terjadi sesudahnya. ABC. Oke, contohnya tadi sinofobia. A, dia lihat anjing. B, dia langsung berbalik dan lari. C, rasa takut yang intens tadi langsung hilang. Nah, hilangnya rasa takut ini namanya penguatan negatif. Justru inilah yang bikin perilaku larinya bertahan. Oh, karena lega ya jadinya. Iya, lega karena takutnya hilang. Bayangin Anda matiin alarm yang berisik banget. Hilangnya suara bising itu bikin Anda cenderung bakal matiin lagi besok pagi. Fokusnya di hubungan fungsional saat ini, bukan makna simbolis masa lalu. Oke, paham. Analisisnya beda, jadi cara intervensinya juga pasti beda ya. Pendekatan tradisional tadi kan seringnya cari insight, pemahaman diri. Asumsinya, perubahan perilaku bakal ngikutin kalau udah paham akarnya. Terapisnya jadi kayak fasilitator gitu.
Sedangkan intervensi ABA itu lebih langsung, mengubah lingkungan, entah antesedannya atau konsekuensinya. Gimana contohnya? Untuk sinofobia tadi, contoh klasiknya desensitisasi sistematis. Klien diajari dulu cara relaksasi, terus secara bertahap sesuai hierarki ketakutan yang disepakati bareng ya, dia dihadapin sama pemicu takutnya. Bertahap gimana tuh? Mulai dari yang paling nggak nakutin, misal gambar anjing. Terus naik mungkin video anjing, terus anjing kecil dari jauh, sampai akhirnya bisa dekat sama anjing, tapi sambil tetap rileks. Oh, itu caranya. Tujuannya itu memutus hubungan antara stimulus, anjing, dan respons takut. Terus memperkuat respons yang tenang. Nah, analis perilaku di sini perannya lebih kayak insinyur perilaku, merancang intervensi berbasis data, terus ngukur dampaknya secara presisi. Wah, menarik. Ini nyambung ke perbedaan kunci berikutnya nih. Gimana ngukur keberhasilan? Kalau laporan diri saya merasa lebih baik kan penting ya, tapi di psikologi tradisional itu sering jadi ukuran utama. Yang mana ya sifatnya subjektif. Betul, dan subjektivitas itu kan ada batasnya. Kalau ABA menuntut bukti objektif, harus ada data. Data gimana tuh? Data kuantitatif. Misalnya, frekuensi perilakunya berkurang berapa kali. Durasinya jadi lebih pendek atau panjang. Itu dicatat sistematis, terus dibikin grafik. Oh, pakai grafik ya? Iya, analisis visual dari grafik itu nunjukin dengan jelas apakah intervensinya beneran bikin perubahan atau enggak. Ini soal akuntabilitas juga. Kalau datanya datar aja, nggak ada kemajuan, ya intervensinya yang harus diubah. Bukan malah nyalahin kliennya. Jadi transparan, basisnya data. Tapi penting juga nih dicatat. Kayaknya di sumber Anda juga disebut ABA sendiri kan terus berkembang ya. Bukan lagi sekedar fokus ngubah perilaku aja. Tapi ada penekanan kuat juga sekarang di perencanaan yang berpusat pada individunya. Kolaborasi buat nentuin tujuan. Fokusnya ke peningkatan kualitas hidup. Betul sekali. Etika juga berkembang pesat. Ada pembedaan penting sekarang antara konsen, izin formal, biasanya dari wali, dengan assent. Assent itu apa? Assent itu persetujuan aktif dari kliennya sendiri. Bahkan kalau dia nonverbal, kita cari tanda-tanda dia setuju atau enggak. Menghargai kalau klien menolak, assent withdrawal, itu jadi data penting. Ini mastiin terapi berjalan bersama klien, bukan terhadap klien. Penting itu. Banget. Terus ada juga terapi gelombang ketiga, kayak ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Ini ngelihat pikiran atau perasaan sulit itu sebagai perilaku privat, tapi dari kacamata behavioristik. Fokusnya bukan ngilangin perasaan itu, tapi ngubah hubungan kita sama perasaan itu. Maksudnya gimana tuh ngubah hubungan? Jadi, kita belajar menerima pikiran atau perasaan sulit itu tanpa harus dikendalikan olehnya. Biar kita tetap bisa bertindak sesuai nilai-nilai hidup kita. Jadi, Anda bisa aja merasa cemas, tapi tetap bisa maju melakukan presentasi penting itu, misalnya. Wah, oke. Jadi setelah kita dalami materi Anda ini, jelas banget ya bedanya fundamental. Bukan cuma beda alat atau teknik, tapi ini beda paradigma. Satu interpretatif, satu lagi lebih ke ilmu alam. Fokusnya beda, makna internal versus hubungan perilaku lingkungan yang terukur. Balik ke analogi awal tadi, catur sama sepak bola, tujuannya sama-sama menang mungkin. Tapi aturan main dan strateginya beda total. Dan memahami perbedaan mendasar ini krusial banget buat Anda, terutama saat mempertimbangkan mau pakai dukungan atau intervensi yang mana. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini pertanyaan buat Anda renungkan lebih jauh. Mengingat perbedaan fokus yang tadi kita bahas antara menggali makna subjektif di dalam diri versus mengukur dan mengubah perilaku secara objektif, kira-kira pendekatan mana ya yang terasa lebih sejalan dengan apa yang paling Anda butuhkan atau Anda cari saat ini? Sesuatu untuk dipikirkan lebih dalam mungkin?